Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan nama Ibu Devi Elizabeth Boru Purba. Kalian bisa memanggil Ibu Devi. Di sini Ibu akan membawakan pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 10. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami pada saat ini tidak mengizinkan kita untuk kita boleh belajar di ruang lingkup sekolah. Oleh karena itu, melalui video yang Ibu berikan kepada kalian, kalian boleh belajar dari rumah walaupun kita belajar dengan jarak jauh. Ibu harap kalian boleh memahami dan mendeskripsikan pembelajaran kita pada hari ini di dalam kehidupan kalian ya. Demikian perkenalan dari Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini Bapa. Dan Bapa yang baik, kami akan memulai proses pembelajaran kami Bapa, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kepada anak-anak-Mu Bapa, mereka boleh belajar dari rumah Bapa, melalui dalam jaringan ya Bapa. Kau berkati mereka Bapa, Kau berikan kepintaran, kebijaksanaan Bapa, agar mereka boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Adapun bahan Alkitab yang boleh kita pelajari pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kalian boleh membukanya dan membacanya di rumah kalian masing-masing ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Yang kedua adalah mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan dan pribadi iman. Pun kompetensi dasar yang kalian bisa pelajari pada hari ini adalah mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Adapun indikator yang harus kalian capai pada hari ini adalah membuktikan perilaku tanggung jawab, ketekunan, saling menghargai dalam kegiatan belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok. Baiklah anak-anak, pengertian bertumbuh itu adalah bertambah besar dan menuju kesempurnaan. Sedangkan pengertian hikmat itu adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. Akan semua, hikmat itu semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana bertumbuh dewasa yang benar? Menjadi dewasa mestinya berarti seseorang itu menjadi lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya, juga mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, hidup jujur dan hidup terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada dirinya saja. Nah, setiap orang itu harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi segala persoalan di dalam hidupnya. Lalu, bagaimana bertumbuh di dalam Kristus? Nah, jadi kita bisa melihat Alkitab kita di rumah dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Nah, jadi di dalam ayat ini kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan kita mengenal Allah lebih dulu. Jika kita mengenal Allah lebih dulu, maka kita akan dapat bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kita juga bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Kita ketahui bahwasanya Samuel ini terkenal dengan orang yang penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan. Akan tetapi hikmat dan kebijaksanaan yang ia miliki itu adalah semuanya berasal dari Kristus. Kalian nanti bisa membuka Alkitab kalian di dalam 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat 16 sampai dengan 28. Nah, kedewasaan itu anak-anak bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Nah, dari ilmu psikologi kita belajar bahwasanya kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri.
mampu berpikir dengan matang, penuh dengan pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya dia itu mengambil keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Nah, jadi dari Alkitab juga kita belajar bahwasanya kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Nah, masalahnya hikmat tidak kita peroleh itu secara otomatis. Tidak juga kita peroleh dengan belajar setinggi-tingginya. Namun hikmat itu tidak berkaitan dengan usia, tidak berkaitan dengan kekayaan atau tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, Alkitab itu menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan Tuhan, akan firman Tuhan. Jadi kamu mulai dari anak-anak sampai akan bertumbuh dewasa itu, kamu harus mengenal akan firman Tuhan. Setelah kamu dewasa, maka kamu dapat melakukan segala firman Tuhan dengan baik, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita diberikan kepandaian oleh Tuhan, kita diberikan pengetahuan oleh Tuhan, itu semuanya dari hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nanti kalian juga bisa buka Alkitab kalian dalam Amsal 2 pasal yang ke-6. Anak-anak, yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini itu yang pertama adalah tanggung jawab mestinya menjadi sifat yang bertumbuh bersama-sama dengan kedewasaan seseorang. Yang kedua adalah remaja Kristen itu haruslah bertumbuh dan semakin berhikmat. Itu saja yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang senantiasa masih Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kami boleh menyelesaikan pelajaran kami dari rumah kami masing-masing Bapa sampai pada saat ini Bapa. Engkau yang memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan Bapa yang telah Engkau berikan kepada Salomo Bapa. Biarlah kiranya kami boleh mengikuti Bapa, Salomo Bapa, agar kami boleh semakin berhikmat Bapa dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.